Hai, selamat datang di podcast The Speaker's Mind. Bareng lagi sama Amalia yang bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Nah guys, pada video learning journal ke-6 kali ini, aku akan ngebahas materi yang dipresentasikan oleh kelompok 4, di mana materi ini terkait syarat-syarat dan faktor pendukung serta faktor penghambat dari public speaking. Penasaran nggak? Makanya tonton sampai habis ya. Yang pertama aku ingin jelaskan adalah terkait syarat-syarat public speaking. Kelompok 4 menyebutkan ada 3 nih syaratnya. Yang pertama adalah analisis audiens, di mana kita mengetahui apa kebutuhan mereka, latar belakangnya, dan tingkat pengetahuannya. Jadi, kita ini memahami sisi dari audiens juga, bukan hanya diri sendiri. Kan gak mungkin ya teman-teman, ketika kita udah pakai bahasa yang kaku, akademik banget gitu ya, tapi audiensnya masih anak sekolahan, masih anak-anak yang butuh pemahaman lebih sederhana. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan mental. Ketika kita berada di hadapan banyak orang, pastinya kita harus persiapin mental dulu nih. Biar kita nggak kagok, nggak kaku, ataupun merasa bingung gitu ya. Ini mau di hadapan banyak orang mau ngapain? Terus, gimana sih solusinya kalau misalnya kita tuh ngerasa belum siap mental? Nah, ada poin unik nih. Sarannya adalah dengan mindfulness. Mindfulness itu fokusnya adalah pada keberadaan diri kita di masa kini, bukan fokus pada masa lalu ataupun masa depan. Yang aku maksud dengan masa lalu adalah kita terlalu memikirkan ketakutan kita, kayak misal dulu kita pernah nih pidato atau mungkin public speaking di depan banyak orang dan ternyata kamu merasa gagal ataupun gak puas gitu. Nah, kamu terlalu terpaku sama kejadian di masa lalu, akhirnya ketika kamu mau maju, kamu jadi mengkhawatirkan itu lagi. Yang aku maksud dengan mengkhawatirkan masa depan adalah pikiran kita terlalu berfokus pada gimana ya pendapat audiens, gimana kalau misalnya para audiens ini nganggap aku ke depannya gak profesional atau gak kompeten. Nah, itu kan fokusnya pada kejadian yang belum terjadi atau di masa depan. Kalau misalnya terus-terusan memikirkan baik itu di masa lalu ataupun masa depan, kita bakal nggak siap mentalnya. Padahal kita kan lagi ada di momen sekarang, saat ini, dan hari ini. Selanjutnya adalah persiapan materi. Nah, persiapan materi ini adalah yang paling utama. Karena kalau misalnya materinya nggak siap, maka kepercayaan diri kita bakal runtuh teman-teman. Kita bakalan bingung dan merasa bahwa aduh kayaknya belum waktunya udah jadi pembicara. Jadi usahain kalian nguasain materinya dulu, cari yang benar-benar itu tuh adalah bidang yang kalian minati dan kuasai. Faktor-faktor pendukung dari public speaking ini, seperti yang sudah kita bahas, yang pertama pastinya adalah penguasaan materi. Dengan penguasaan materi, maka kita akan lebih siap menghadapi audiens yang beragam. Yang kedua adalah kepercayaan diri. Gak mungkin dong teman-teman ketika kita lagi public speaking, kita nih kelihatan gak percaya diri atau terus-terusan nunduk atau badan kita gak tegap, gak siap gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Makanya kepercayaan diri ini penting sebagai faktor pendukung dari public speaking. Semakin percaya diri kamu bagus, maka hasilnya juga bakal lebih bagus. Selanjutnya adalah bahasa tubuh. Ketika public speaking, jangan pakai gaya yang monoton. Diem aja. Kalau gitu, audiens bakal ngerasa bosen, ngantuk, bahkan kayaknya apa yang kamu ucapin juga bakal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya bahasa tubuh ini penting teman-teman, biar audiens gak merasa bahwa pembicaraan kamu itu terlihat monoton. Selanjutnya adalah latihan. Iya, latihan ini penting karena
para public speaker yang sering berlatih itu pasti beda pengucapannya atau nadanya, pelafalannya sama mereka yang jarang berlatih. Jadi, semakin kalian berlatih, maka cara kalian bicara juga akan terdengar jauh lebih natural. Faktor pendukung terakhir yaitu pengelolaan rasa gugup. Dimana ketika kalian merasa deg-degan, merasa aduh ini gimana nih gitu ya, kalian bisa mengatasinya. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, salah satu caranya adalah dengan mindfulness. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait faktor penghambat public speaking. Yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Ketika kita merasakan hal tersebut, maka kita akan merasa ragu, takut salah, takut dinilai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah tentang kecemasan. Ketika kecemasan ini berlebihan dan gak bisa dikelola, maka itu akan menjadi penghambat ketika kita menyampaikan informasi ataupun public speaking. Faktor penghambat selanjutnya yaitu kehilangan fokus. Tiba-tiba kita ngeblank dan lupa apa yang sudah dipersiapkan. Terus selanjutnya juga adalah kurangnya penguasaan materi. Seharusnya dari jauh-jauh hari udah kita persiapin, malah -1. Terus selanjutnya juga adalah kurang latihan. Teman-teman, ketika kita jarang untuk melatih berbicara, maka kita juga akan terkesan kurang siap gitu ya. Yang terakhir adalah kurangnya latihan. Dimana ketika kita kurang melatih diri sendiri berbicara, maka akan sering belibetan atau bingung ketika mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan. Itu dia learning journal public speakingku ke-6 kali ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita dan terus melatih sebagai public speaker yang hebat. Aku Amalia pamit undur diri. Tetap di The Speaker's Mind. Keep speaking, stay confident, and see you in the next video. Bye!